Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang kemarin kita sudah belajar bersama tetap masih kita acuannya kita Safinatun Najah. Ya, untuk saat ini kita akan melanjutkan yaitu tentang beberapa hal yang harus dilakukan di dalam wudu atau kita kenal dengan furudul wudu. Faslun di bagian ini furudul wudu utai pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al-awwal utai kang awal iku an-niyatu niat. Asani utai kang kaping pindho iku ghuslul wajhi basuh wajah. Asali utai kang kaping telu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqo ini barang sertane sikut loro. Ar-rabi'u utai kang kaping papat iku mashu syai'in musab suwiji-wiji minar raksi bayani saking sirah. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ghuslul rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini barang sertane kolok loro. As-sadisu utai kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Oke. Ada 6 hal yang harus kita lakukan ketika kita berwudu sesuai keterangan dari Musannaf dalam kitab Safinah ini. Yang pertama adalah ketika berwudu kita harus melafalkan niat wudu, ya. Niat wudu. Jadi niat wudu itu harus dilafalkan, harus dibaca, harus dilakukan niat. Jadi untuk membedakan mana basuhan-basuhan yang itu sifatnya adalah basuhan kita sehari-hari, umpamanya kita bangun tidur terus kemudian membersihkan wajah, mana basuhan ketika kita hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk. Jadi di sini wudu memang harus ada niat. Nah, kemudian yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Jadi wajah itu kalau di dalam keterangan kita adalah ada batasannya. Kalau kita berbicara tentang wajah itu batasan paling atas atau kita sebut dengan panjangnya wajah itu mulai dari mana binti syakirotsi, jadi dari tumbuhnya rambut kepala ini secara umum ya. Jadi secara umum orang itu tumbuh rambut kepalanya mulainya dari mana ya? Umumnya di atasnya kening di sini ini paling atas. Kemudian paling bawah lalu dakoni sampai ke janggut, sampai di janggut ini anggota wajah bagian panjang. Kemudian lebarnya wajah adalah bainal uzunain, di antara dua telinga. Jadi telinga kanan, telinga kiri sampai telinga kiri ini adalah lebarnya wajah. Jadi dari sini semuanya kemudian sampai sini itu adalah anggota wajah. Maka wajah ini semuanya harus terkena air. Jadi ketika kita wudu memang harus semua anggota wajah ini terkena air. Maka tidak boleh kita meninggalkan sebagian dari anggota wajah, baik itu rambut ataupun daging yang tumbuh. Maaf ya contohkan sekalian, kalau rambut yang tumbuh mungkin kita punya kumis, punya alis ini secara umum, kemudian bulu mata ini, kemudian mungkin punya jenggot itu ya. Kalau daging tumbuh mungkin seperti saya ini bekas jatuh nih, dulu ini ada tumbuh daging setelah luka, ini juga wajib terkena air. Kalau ini lebih banyak ya maka wajib kena air. Maka jangan sampai meninggalkan sebagian dari anggota wajah ini dari air atau terkena air. Maka harus betul-betul rata. Rata. Dimulai dari tumbuhnya rambut sampai telinga kanan kiri sampai ke janggut. Nah, kemudian ada tambahan di sini. Maka disunahkan juga ketika kita membasuh wajah ini mengenai bagian depan telinga ini juga silakan mengenai telinga. Kemudian mengenai bawah janggut sini ya, sampai di bawah. Maka bagi laki-laki yang memiliki jenggot al-kashifah yang tebal itu juga disunahkan untuk menyala jenggot, Jadi jenggot ini dikatakan tebal atau tipis itu yang ketika kita berbincang-bincang ini kalau dengan di depan saya
Jenengan melihat kulit di bawah jenggot saya ini kelihatan nggak? Kalau kulitnya kelihatan, itu termasuk jenggot yang tipis. Tapi kalau jenggot ini menutupi kulit, bahkan ketika kita berhadapan-hadapan kayak gini ngobrol, jenengan tidak bisa melihat kulit di bawah jenggot, ini namanya termasuk jenggot yang tebal. Ya, maka di sela-sela itu hukumnya sunnah. Itu bagian wajah. Ya. Terus kemudian ada kesunahan membasuh wajah itu 3 kali. Maka hitungan 3 kali itu hitungan rata. Ya. Banyak mungkin ada yang beranggapan pokoknya ambil air 3 kali. Ambil airnya 3 kali sebenarnya. Tapi diambil kemudian untuk mengukur bagian sini, bagian atas tidak terkena. Ambil lagi bagian atas. Ya. Ambil lagi bagian sini. Itu namanya baru satu basuhan. Jadi satu basuhan rata itu baru dihitung satu, walaupun praktek ambil airnya itu tiga kali. Maka kalau kita ingin memanfaatkan kesunahan membasuh wajah 3 kali, ketika kita ambil air, mengusapkan air ini kita ratakan betul. Ya, kita ratakan ke wajah ini. Ini nomor basuhan pertama kalau kita mau ngambil kesunahannya. Kemudian kita ambil air lagi, kita ratakan lagi di basuhan kedua, kemudian ambil air, ini basuhan ketiga. Bahkan bisa saja terjadi walaupun kita itu ngambil airnya 3 kali kemudian mengarahkan ke wajah, namun ternyata tidak rata, ini malah tidak sempurna untuk kita, atau bahkan dikatakan tidak sah karena ada bagian wajah yang tidak terkena air. Mungkin ambil air untuk di sini, kesini lagi tanpa keningnya tidak terkena air sama sekali, padahal ini termasuk anggota wajah. Itu yang kedua, ini berarti membasuh wajah. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan di dalam wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Maka ketika kita mungkin pakai baju panjang, ibu-ibu pakai mas-mase atau mbak-mbak pakai sweater yang mungkin sesek, maka ini sudah wajib. Ini harus betul-betul kita buka sampai siku, ini harus terbuka seperti ini. Maka ketika kita membasuh kedua tangan, karena syariatnya itu memang harus sampai siku. Dalilnya adalah Al-Quran itu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Jadi betul-betul harus sampai siku. Maka jangan kemudian kita kadang-kadang kita mutar diringkis sampai sangat, kita wudu hanya sampai di bawah siku. Dan ini tidak sempurna wudunya. Mila kula panjenengan kita semuanya harus betul-betul nyincing ke lengan ini sampai di atasnya sikut. Nah, sama basuhan rata itu mulai dari sikut sampai jari. Jadi kadang-kadang kita melihat mungkin karena memang belum ada penjelasan bagi mereka wudunya itu kayak mainan. Ini keran, airnya ngalir, ya gitu, sehingga hanya dilempar tangannya itu dilempar ke arah air mengalir. Nah, bagaimana yang baik? Silahkan mulai dari jari boleh. Jari mengambil air kemudian dituangkan sampai ke siku. Atau mungkin kita yang agak simpel langsung siku ini diarahkan ke air mengalir. Ya, siku ini terus kemudian kita bawa ke bawah. Sama bawa ke bawah, atau ini air ditadai dari keran kemudian sampai siku. Monggo itu. Nah, untuk kesunanannya di dalam kita membasuh tangan adalah menyela-nyela jari ini. Kemudian kita juga menggoyang-goyangkan cincin manakala kita memakai cincin. Maka kenapa memakai cincin? Ya biar ada tambahan kesunahan ketika kita wudu ini. Ketika kita wudu goyangkan aja sudah dapatkan kesunahan. Kemudian menyela-nyela jari ini harusnya dipastikan seluruh anggota tangan mulai dari siku sampai jari ini semua terkena air. Jadi kalau di sini mungkin ada rambut yang tumbuh lebat, maka juga harus terkena air. Atau mungkin alhamdulillah jarinya lebih, ya. Umumnya orang jarinya 5, ada orang yang memiliki mungkin jarinya 6 atau 7, maka itu pun juga wajib dibasuh. Jadi jari yang tambah atau yang lebih itu juga wajib dibasuh. Kemudian kesunahan 3 kali itu monggo bisa Anda lakukan kanan rata, ya, maksudnya kanan rata, kita ambil air terus didadakan 1, kemudian air lagi 2,
kemudian tiga sampai rata terus, kemudian baru kiri, ya, baru kiri, basuhan rata, basuhan rata, basuhan rata 3 kali, boleh monggo. Atau di bolak balik, kanan rata 1, kiri rata, kanan rata, kiri rata, kanan rata, kiri rata, itu juga mendapatkan kesunahan. Toh yang menjadi inti adalah kita membasuh tangan sampai siku ini minimal 1 kali basuhan rata, ini minimal. Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku, berikutnya yang harus kita lakukan di dalam wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Maaf, kita jelaskan dari awal kita membaca kitab Safinah bermadzhab Syafi'i, maka yang di sini ketika furudul wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian dari anggota kepala. Kepala itu mana? Kepala adalah mulai dari tubuhnya rambut sini sampai ke belakang sini, sampai di jajar bawah telinga ini termasuk anggota kepala. Ingat, anggota kepala. Maka kita boleh, umumnya kita mengusap ubun-ubun itu boleh sebagian ubun-ubun. Ya, kalau perempuan kan mungkin di tempat wudhu yang tertutup, maka tetap ubun-ubun ini harus terbuka terkena air. Apakah harus ini? Tidak, di belakang sini boleh, di belakang sini boleh. Yang penting termasuk anggota kepala. Nah, garis besarnya atau yang menjadi perhatian, jangan mengusap rambut yang keluar dari anggota kepala. Mungkin ada yang memiliki budek panjang, budek tubuh ini kayak orang Cina itu, pendidikan tubuh itu, ini keluarnya dari sini. Atau mungkin yang berambut panjang, baik laki-laki atau perempuan. Nah, daripada buka jilbabnya, narik rambut yang di belakang dikasih air diusap, itu tidak boleh karena ini sudah keluar dari batasan kepala. Ya, boleh rambut, boleh kepala. Maka istilahnya di dalam kitab Safinah tidak mengusap rambut kepala. Jagani, ya, tentang punten kula jenengan oke pikiran kalau tuh kadang-kadang rambut entek bagaimana terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak tumbuh rambut, karena yang diusap adalah kepala. Kalau yang tumbuh rambut itu diusap mewakili kepala. Itu. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan ketika kita berwudu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maaf, saya tidak etis ketika saya harus naik ke meja kaki saya. Yang jelas kaki itu kalau ini telapak kaki sampai mata kaki ini yang harus dibasuh. Maka kita bedanya di sini ya, kalau tangan itu kan jarinya bisa betul-betul lebar kayak gini. Tapi kalau jari kaki biasanya kan pepet begini. Yang kita harus telaten nyela-nyela jari kaki, ya, karena mungkin ada sekolah jenengan yang di desa, yang mungkin petani atau peternak, kadang-kadang di sawah atau mungkin di kandang, kita mungkin menginjak kotoran ayam, kotoran sapi, ini dikhawatirkan ada najis-najis yang tertinggal. Atau mungkin bagi kita secara umum, bagi yang di kota di desa, itu kadang-kadang kalau praktek ini ada air yang tidak masuk ke sela-sela jari kaki. Maka ketika kita mencuci kaki ya jangan hanya istilahnya nendang-nendang air, karena kadang-kadang itu ya, ketika berwudu kakinya hanya air ke air gitu, ke air keran itu jangan. Maka harus dipegang sempurnanya, kaki itu dipegang betul-betul diratakan oleh air keran atau air dari kamar mandi, dijiduk kemudian diratakan dari mata kaki sampai ujung jari, bahkan kuku-kuku itu maka dibersihkan. Ngomongnya hari Jumat nanti potong kuku ya biar bersih, nanti biar ketika wudu tidak terhalang apapun ketika wudu ya. Jadi ada yang terakhir yang harus kita lakukan adalah membasuh kaki. Kemudian yang keenam ini adalah ilmu yang berupa tertib. Jadi wudu itu harus tertib. Tertib itu apa? Urut itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu harus urut. Nah, yang keenam ini adalah ilmu kita. Maka kita tidak boleh beranggapan saya kalau wudu tak tangan dulu aja, biar tangan itu rata, ya, terus baru ke wajah. Atau mungkin jenengan berpikir saya tak musab kepala dulu yang paling atas, terus kemudian baru
cuci wajah, kemudian tangan baru ke kaki, tidak boleh. Harus tertib. Jadi pertama niat, kedua membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian dari anggota kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib. Ini harus dilakukan, ini namanya furudul wudu. Nah, selain itu, seperti halnya kita mungkin mencuci telapak tangan atau membasuh telapak tangan, berkumur, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan mungkin terbatas airnya atau mungkin tergesa-gesa karena mungkin ketinggalan jamaah, maka kita cari furudul wudu, kita lakukan sempurna fardunya saja, tidak masalah. Namun ketika kita longgar, mungkin kita belum azan sudah wudu, mungkin kita daimul wudu, dalam keadaan santai, ya kita lakukan wudu kita secara sempurna. Mungkin itu untuk kajian pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang bisa diobrolkan bersama, ada pertanyaan atau mungkin koreksi terhadap kami menyampaikan materi ini, silakan nanti di komentar, dan tolong ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini demi kelancaran kita dalam beribadah. Jadi kami membaca, dan tentunya ada beberapa hal yang kami melakukan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.